Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Situasi Eksternal dan Strategi Pengembangan Jangka Panjang Mataram Mall NTB. Sebelumnya, perkenalkan saya Aldi Budiansyah selaku moderator dan pemateri pertama dan rekan-rekan saya. Saya Igusti Ayudi Handari selaku pemateri kedua. Perkenalkan nama saya Desakmadi Anggita Putrian selaku pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana Mataram Mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern pertama di Kota Mataram yang menawarkan berbagai fasilitas belanja, hiburan, dan gaya hidup sehingga mendorong pertumbuhan sektor retail dan pariwisata lokal. Namun kehadiran Lombok Epicentrum Mall dengan konsep modern, perubahan perilaku konsumen ke belanja online dan dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kunjungan dan omset menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan operasi Mataram Mall. Tujuan analisis, di mana di sini menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Mataram Mall dan merumuskan strategi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhannya. Di sini kami menggunakan analisis situasi eksternal Mataram Mall menggunakan problem identification fishbone analysis, yang dimana dimulai dari kepala ikan atau masalah utamanya adalah penurunan jumlah pengunjung dan omset. Persaingan di sini terlihat dari kedua tempat ini di mana antara Mataram Mall dan Lomba Epicentrum Mall sudah sangat berbeda jauh karena dilihat dari fasilitas serta tenan yang mungkin lebih lengkap. Kemudian yaitu perilaku konsumen. Dengan seiring perkembangan zaman, perilaku konsumen pastinya akan berubah setiap setiap seiring perkembangan zaman. Di mana hal tersebut dilihat dari permintaan pengalaman yang lebih modern, preferensi terhadap belanja online. Kemudian yaitu faktor eksternal, di mana hal ini pemicunya adalah pembatasan sosial, dan kedua yaitu perubahan perilaku belanja pasca pandemi. Kemudian yaitu fasilitas dan infrastruktur. Dilihat dari kedua tempat ini, di mana dilihat dari bentuk bangunan pun sudah berbeda antara Mataram Mall dengan Lombok Epicentrum Mall, yang di mana fasilitas yang ditawarkan di Lombok Epicentrum Mall lebih baik dibandingkan dengan fasilitas mall yang lebih ketinggalan zaman. Kemudian yaitu manajemen parkir yang terbatas. Kemudian pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi ini merupakan salah satu hal yang sangat disayangkan karena tidak tidak di tidak digubris oleh Mataram Mall sehingga dapat dibilang Mataram Mall sangat ketinggalan zaman. Karena hal tersebut dapat disimpulkan kurangnya promosi yang dilakukan oleh Mataram Mall itu sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada slide ini, kami menggunakan metode kedua untuk menganalisis Mataram Mall, yaitu dengan menggunakan metode Problem Identification 5 Wise Analysis. Di mana masalah utamanya itu penurunan jumlah pengunjung dan omset. Mengapa jumlah pengunjung dan omset menurun? Jumlah pengunjung dan omset menurun dikarenakan banyak pengunjung beralih ke mall pesaing seperti Lombok Epicentrum Mall. Mengapa pengunjung beralih ke Lombok Epicentrum Mall? Pengunjung beralih ke Lombok Epicentrum Mall yang dikarenakan Lombok Epicentrum Mall yang menawarkan fasilitas yang lebih modern dan beragam tenan. Tenan yang lebih menarik dibandingkan Mataram Mall. Mengapa fasilitas Mataram Mall kurang menarik? Fasilitas Mataram Mall kurang menarik itu dikarenakan Mataram Mall belum melakukan pembaruan besar sejak dibukanya pada tahun 2004 lalu. Sehingga fasilitasnya terkesan ketinggalan zaman ketimbang fasilitas yang ada di Lombok Epicentrum Mall. Mengapa mall tidak melakukan pembaruan fasilitas? Mataram Mall tidak melakukan pembaruan fasilitas, mungkin dikarenakan kurangnya investasi dalam renovasi dan inovasi untuk meningkatkan daya tarik mall. Mengapa investasi dalam renovasi tersebut
renovasi dan inovasi tersebut kurang dilakukan. Di sini memungkinkan dikarenakan manajemen belum memprioritaskan strategi adaptasi terhadap perubahan tren dan persaingan di pasar retail. Dari 5 problem identification yang saya sudah jelaskan tadi, kami menemukan akar permasalahannya, yaitu manajemen Mataram Mall belum memprioritaskan pembaruan fasilitas dan strategi adaptasi untuk bersaing dengan mall modern, serta memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Baik, selanjutnya moderator dipersilahkan untuk slide selanjutnya. Pada slide berikut ini ada grafik kenaikan per tahunnya. Grafik kenaikan per tahunnya. Grafik yang kami buat ini sebelumnya menggunakan data simulasi berdasarkan pola penurunan yang mungkin terjadi pada Mataram Mall sejak tahun 2014 hingga 2023. Grafik ini mungkin hanya ilustrasi saja dan hanya gambaran kami. Grafik ini menunjukkan tren penurunan yang dimulai sejak tahun 2015 akibat persaingan dengan penurunan yang tajam pada tahun 2020 hingga 2021 akibat pandemi COVID-19. Lalu stabilisasi pada tahun-tahun berikutnya, namun tidak pulih sepenuhnya. Mungkin bisa dilihat dari gambar tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini berikut adalah strategi pengembangan yang dapat diterapkan oleh Mataram Mall untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan jumlah pengunjung serta omset. Yang pertama, adapun strategi yang dapat kami berikan itu ada 6. Yang pertama ada diferensiasi produk dan layanan, di mana pada strategi ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu pengembangan tenan. Contohnya itu bekerja sama dengan tenan lokal yang unik dan menarik, seperti merek lokal atau usaha kecil menengah gitu yang mempromosikan produk khas Lombok. Contoh kedua itu menambahkan tenan populer nasional atau internasional yang belum ada di Lombok untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua ada peningkatan fasilitas hiburan. Contohnya itu menghadirkan area hiburan baru seperti taman bermain modern, ruang virtual reality, atau coworking space untuk menarik generasi muda. Strategi selanjutnya ada modernisasi fasilitas. Adapun juga terbagi menjadi 2, yaitu renovasi infrastruktur dan infrastruktur ramah lingkungan. Di mana pada renovasi infrastruktur ini, contohnya itu memperbarui desain interior mall agar lebih modern dan lebih menarik secara visual. Contoh yang kedua ada meningkatkan kenyamanan fasilitas dasar seperti toiletnya atau ruang tunggunya dan area parkirnya. Selanjutnya ada infrastruktur ramah lingkungan. Contohnya itu menambahkan elemen ramah lingkungan seperti pencahayaan hemat energi, pengelolaan limbah yang baik, atau taman indoornya untuk menarik konsumen yang peduli pada lingkungan. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran digital dan promosi, di mana yang pertama ada peningkatan kehadiran digital. Contohnya itu seperti membuat aplikasi resmi Mataram Mall yang membuat informasi, event, promosi, serta fasilitas pembayaran digital. Contoh yang kedua ada aktif di media sosial untuk mempromosikan acaranya, diskonnya, atau tenan baru.
Selanjutnya ada strategi promosi yang menarik. Contohnya itu mengadakan acara tematik bulanan, contohnya itu bazar makanan lokal atau festival musik. Contoh kedua itu memberikan program loyalitas seperti poin belanja yang dapat ditukarkan dengan hadiah atau diskon. Moderator bisa di next. Selanjutnya, strategi yang keempat itu ada fokus pada pengalaman konsumen. Di mana yang pertama itu pengalaman belanja interaktif. Contohnya itu menyediakan instalasi seni atau area foto yang kalau Gen Z bilang sekarang itu Instagramable banget gitu ya, yang bisa dibuat di dalam mall. Terus selanjutnya ada pemanfaatan teknologi seperti layar interaktif untuk peta mall atau informasi promosi. Yang kedua ada pelayanan prima. Contohnya itu melatih staf untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih ramah dan responsif. Contoh yang kedua itu menyediakan fasilitas tambahan seperti ruang menyusui, area bermain anak. Selanjutnya, strategi analisis dan evaluasi pasar, di mana terbagi menjadi dua lagi, yaitu pertama riset konsumen. Contohnya itu melakukan survei untuk memahami kebutuhan dan keinginan pengunjung, serta mengidentifikasi alasan utama mereka memilih mall pesaing. Selanjutnya ada analisis data, di mana contohnya itu menggunakan data pengunjung untuk mengetahui pola kunjungan, kategori tenan yang diminati oleh konsumen, dan efektivitas promosi. Selanjutnya ada strategi terakhir yaitu kemitraan strategis, di mana dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada bermitra dengan teknologi. Contohnya itu bekerja sama dengan platform pembayaran digital, misalnya GoPay, OVO, untuk memberikan promosi khusus. Selanjutnya ada kemitraan dengan media lokal, di mana contohnya itu menjalin kemitraan dengan media sosial, dengan media lokal untuk meningkatkan exposure Mataram Mall melalui liputan acara atau promosi. Mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan gimana strategi pengembangan untuk Mataram Mall ini yang mungkin dapat diatasi oleh Mataram Mall sendiri. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, di sini kesimpulannya bahwa kita bisa menarik kesimpulan di mana Mataram Mall mengalami penurunan jumlah pengunjung dan omset yang signifikan sejak tahun 2015 akibat persaingan dengan Lombok Epicentrum Mall yang menawarkan fasilitas lebih modern. Penurunan ini semakin diperburuk oleh perubahan perilaku konsumen ke arah belanja online serta dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Selain itu, kurangnya inovasi pada fasilitas, pemasaran yang kurang efektif, dan ketidakmampuan beradaptasi terhadap kebutuhan konsumen menjadi faktor utama masalah ini. Dengan berfokus pada inovasi, adaptasi digital, dan peningkatan pengalaman pelanggan, Mataram Mall dapat kembali menjadi destinasi utama di Kota Mataram. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mengembalikan daya saing, akan tetapi juga memastikan keberlanjutan mall di masa depan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.